Singkat cerita, ketika di perjalanan, bus yang ia timpangi harus berhenti karena ban bocor, dan hal tak terduga pun terjadi. Di saat itu juga, muncullah mobil polisi dan menghampiri bus itu. Ia menyangka bahwa polisi itu tak mungkin sampai menemukannya di situ. Salah seorang polisi memeriksa ke dalam bus dan mencari John. Tapi John berhasil bersembunyi dari balik kursi. Dan polisi itu akhirnya tak berhasil menemukan John dan pergi dari tempat itu. Dan akhirnya John pun sampai di pemberhentian berikutnya. Namun bus menuju Valentine akan berangkat 2 jam lagi. Akhirnya John pun harus menunggu bus berikutnya. Dan tak sengaja, John pun melihat polisi yang sedang melihat televisi di sana. Dan kejadian pembunuhan di tepi sungai malam itu telah diberitakan di TV lokal. Dan sialnya lagi, laki-laki yang telah ia bunuh adalah seorang anak senator Australia. Bahkan, foto John pun sudah diberitakan sebagai buronan. Karena merasa sudah tak aman lagi, ia pun segera pergi dari tempat itu. Namun, polisi itu berhasil melihat John dan mereka dengan cepat mengajarnya. Hal itu membuat John pun segera berlari dari kejaran polisi itu. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Dengan terpaksa, John pun mencuri mobil untuk bisa melarikan diri dari tempat itu. Singkat cerita, ketika di perjalanan, mobil itu kehabisan bahan bakar, dan John dengan terpaksa harus jalan kaki menuju Valentine. Namun, keberuntungan masih berpihak kepada John, karena tak disangka ada orang yang mengajaknya untuk naik mobil, karena mereka sama-sama menuju Valentine. Sabe? Sai. Sesampainya di Valentine, John pun menunggu di tempat temannya dulu yang pernah mengantar dan mengambil barang. Dan John pun mencegat mobil Doang Mani untuk meminta pertolongan agar mengantarnya ke klinik. Awalnya, Doang Mani menolak karena ia sudah tahu bahwa John telah menjadi buronan polisi lokal dan Interpol. Namun, karena John memohon kepadanya, dengan berat hati akhirnya Doang Mani bersedia menolongnya karena John adalah temannya. Akhirnya mereka pun sampai di klinik. Namun rekan kerja John alias Stefani tidak senang dan tak setuju John ada di situ karena ia tahu bahwa John sudah menjadi buronan lokal dan luar negeri karena telah membunuh anak senator Australia. John pun memohon karena ia hanya ingin mengambil tabungannya yang ia simpan di klinik dan berjanji akan pergi dari tempat itu. Namun ternyata semuanya telah disita oleh polisi Laos. Stefani pun menyuruh John untuk menginap di apartemennya. Stefani tak bisa berbuat banyak dan tak bisa membantu John. Klinik mereka pun terancam akan ditutup karena salah satu dokternya, yaitu si John, telah membunuh anak senator Australia. Ia pun menyuruh John untuk pergi dari tempat itu besok paginya karena ia tak ingin terjadi apa-apa nantinya. John pun mengatakan bahwa ia akan pergi ke Thailand dan langsung menuju kampung halamannya di Aas karena ia tak ingin ditangkap di negara orang lain.
Keesokan paginya, ia pun langsung dibangunkan oleh temannya untuk pergi dari tempat itu karena situasi sudah tak aman lagi. Doang Mane pun bersedia membantu mengantarkan John ke perbatasan Thailand dan mereka pun pergi dari tempat itu. Sesampainya di perbatasan, Doang Mane mengatakan bahwa kalau ingin ke Thailand, John harus menyeberangi sungai dengan perahu yang sudah ada di tepi sungai. Karena sedang kemarau, sungai itu pun tidak terlalu dalam. Setelah menyeberangi sungai, Doang Mane menyuruh John untuk pergi ke Quan Kain, karena ada seseorang di sana yang akan membantu John. Dan mereka harus bertemu jam 7 malam di terminal. Dan tak lupa, Doang Mane menitipkan tas kecil kepada John dan menyuruhnya untuk memberikan tas itu kepada seseorang yang akan menolongnya nanti di sana. Dan ternyata isi yang ada di dalam tas itu adalah narkoba. Doang Mane tak punya pilihan karena dia memerlukan uang untuk pengobatan anaknya. Begitu juga si John, ia pun juga tak punya pilihan lain dan harus pergi dari tempat itu dengan syarat membawakan tas berisi narkoba. Dan ternyata alasan Doang Mane ingin membantu John karena ia hanya ingin menitipkan narkoba kepada John agar bisa diserahkan kepada seseorang yang ada di Thailand. Kalau John tak mau, ia juga tak akan membantu John. Setelah perpisahan, John pun berjalan menuju tepi sungai untuk mencari perahu. Namun sialnya, perahu malah tak bisa dipakai karena berisi air. Tak punya pilihan lain, John pun harus berenang menyeberangi sungai itu. Dengan bersusah payah berenang, ia pun akhirnya sampai di seberang sungai. Namun baru saja sampai di seberang sungai, ternyata ada tentara yang sedang menjaga di perbatasan, dan John pun harus bersembunyi agar tak ketahuan. Namun akhirnya, John pun terlihat oleh tentara yang lainnya, dan dengan cepat, ia pun melempar tas yang berisi narkoba itu ke sungai. John pun harus tertangkap oleh pasukan pengaman perbatasan Thailand itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia pun dibawa ke rumah tahanan sementara di Thailand. Singkat cerita, datanglah seorang laki-laki yang bernama Patrick. Ia adalah seorang perwakilan duta besar Amerika Serikat yang akan mengurus John. Ia mengatakan bahwa untuk sementara John akan ditahan di Thailand karena memasuki wilayah Thailand tanpa paspor. Dan John akan ditahan selama beberapa bulan sampai putusan akhir diputuskan. Sementara itu, Laos sudah mengajukan ekstradisi kepada pemerintah Thailand dan mereka sudah membuat surat perintah luar biasa untuk penangkapan si John. Patrick juga mengatakan bahwa mereka melihat John melempar sesuatu ke sungai, namun mereka tak berhasil menemukannya. Dan Patrick akan mengurus semua agar John bisa melewati semua ini. Singkat cerita, John pun dipindahkan ke penjara di Thailand selama menunggu putusan pengadilan. Thank you. When will I see you again? Pak? Setelah melewati beberapa bulan, Patrick pun akhirnya menemui John dan menyampaikan berita gembira bahwa John akan dikirim kembali ke kampung halamannya di Amerika Serikat. Dan Laos telah menarik surat ekstradisi terhadap John pada Thailand. Mereka tak banyak bukti untuk menjadikan John sebagai tersangka. Mendengar hal itu, John pun terharu dan tak bisa menahan air matanya. Patrick dan pihak imigrasi Thailand pun akan mengantarkan John ke bandara dan memastikan ia berangkat dan menaik pesawat. Singkat cerita, ketika di perjalanan, John pun tak sengaja melihat berita koran yang dipegang oleh petugas imigrasi. Ia pun terkejut karena melihat berita bahwa pengadilan dimulai hari Senin atas pembunuhan anak senator Australia, dan jaksa menuntut Nang Chan atas kematian anak senator itu. Nang Chan adalah wanita yang telah dilecehkan oleh orang yang telah ia bunuh. John pun menanyakan hal itu kepada Patrick. Patrick pun menjawab bahwa hal itu sudah biasa terjadi.
Karena ini melibatkan anak politisi, kepolisian dituntut untuk menemukan orang yang bersalah atas kejadian itu. Dan Nang Chan lah yang akan menjadi kambing hitamnya. Mendengar hal itu, John pun tak bisa menerimanya. Karena notabene-nya, John adalah orang yang baik dan juga seorang dokter. Ia pun merasa bersalah karena itu adalah kesalahannya. Dan hatinya pun mulai terbuka karena itu memang kesalahan dia. Ketika semua lengah, John pun langsung melarikan diri. Dan berencana kembali ke negara Laos untuk menyelesaikan semua masalah yang telah ia perbuat. Hiccup. Ticket to Lao. Dan film pun berakhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan John membunuh dan melarikan diri dari masalahnya adalah kesalahan besar. Tetapi apa yang akhirnya dilakukan John menyerahkan diri adalah hal yang benar. Hikmah yang dapat kita ambil dalam film ini adalah apa yang telah kita perbuat, kita harus berani bertanggung jawab atas konsekuensinya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Bantu channel ini menuju 1000 subscribe pertama. Amin. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.